Jokowi pakai baju adat Tanimbar Maluku di sidang tahunan MPR. Informasi yang saya pakai ini adalah baju adat dari Tanimbar ke Provinsi Maluku. Presiden Joko Widodo melanjutkan tradisi mengenakan baju adat saat menghadiri sidang tahunan MPR. Tahun ini, Jokowi kedapatan memakai baju adat Tanimbar, Maluku ketika hadir di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Agustus 2023. Seperti busana tradisional dari daerah lain, pakaian adat Tanimbar juga syarat makna dan filosofi. Mengutip studi busana tradisional daerah Maluku dan masa depannya oleh Martin M. Patipeilohi yang dimuat di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Pada Rabu, Jokowi mengenakan baju adat Tanimbar untuk bangsawan. Untuk laki-laki, pakaian dan perhiasan yang digunakan terdiri dari kemeja dan kain tenun, penutup kepala yang bernama suar bebek ulu dan somalai, dihiasi dengan bulu-bulu burung cendrawasih, melambangkan kebesaran seorang raja, catat peneliti. Ia menyambung, sedangkan penutup kepalanya adalah simbol perlindungan yang harus diberikan masyarakat pada sang pemimpin, salempang atau juga disebut squai, menunjukkan tanggung jawab pemimpin pada rakyatnya. Sekawi sendiri memaknai seorang ayah yang menggendong putranya atau pemimpin yang siap melayani masyarakatnya. Seperti telah disinggung, kain tenun Tanimbar juga merupakan fitur pelengkap dalam busana adat yang dikenakan Jokowi. Tenun ikat Tanimbar yang berasal dari Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Catat laman Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Kain tenun ikat Tanimbar pada umumnya memiliki motif dan warna yang beragam. Sebagian besar kain tenun didominasi garis-garis dan diselingi corak tertentu yang diadaptasi dari alam sekitarnya, seperti motif binatang, motif tumbuhan, dan motif manusia. Sambungnya. Tradisi berbusana adat. Presiden Jokowi menghadiri sidang tahunan MPR RI 2023 dengan menggunakan baju adat Tanimbar Maluku. Melansir laporan kanal bisnis liputan6.com per hari ini, Jokowi dan Iriana tiba di gedung MPR DPR sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia Barat. Sementara Presiden berbaju adat Tanimbar, Ibu Negara tampil anggun mengenakan kebaya krem. Presiden disambut Ketua MPR Bambang Susatyo dan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti. Tampak pula Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memakai baju adat Betawi beserta istrinya Wuri Estu Handayani. Usai bersalaman dengan beberapa pejabat, Jokowi langsung menuju Gedung Nusantara untuk menghadiri sidang tahunan MPR yang langsung didampingi Bambang Susatyo. Rencananya, Jokowi akan menyampaikan 2 pidato kenegaraan di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI Senayan, Jakarta Pusat. Pidato kenegaraan ini rutin dibacakan Presiden menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI di sidang tahunan MPR tahun lalu yang berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Jokowi memakai baju adat Pakistan dari Bangka Belitung. Jokowi mengatakan, baju adat dengan motif pucuk rebung ini melambangkan kerukunan. Lapor kanal news liputan6.com per 16 Agustus 2022. Pakaian adat tersebut didominasi warna hijau. Warna hijau dipilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan, ucapnya. Baju adat ini didapat langsung dari perajin lokal di Bangka Belitung. Jokowi memerintahkan sekretaris pribadi Presiden untuk menyiapkan baju adat untuk dipakai saat pidato kenegaraan dan upacara HUT ke-77 Republik Indonesia. Baju adat yang dipakai Jokowi ini terdiri dari jubah panjang sebatas betis, celana panjang, selempang, dan kain tenun cual khas Bangka. Padanannya dilengkapi dengan penutup kepala sungkon. Pakai baju adat Baduy. Presiden Joko Widodo membacakan pidato saat sidang tahunan MPR RI 2021 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Senin 16 Agustus 2021. Jokowi mengaku baju adat Baduy itu disiapkan khusus oleh Jaro Saija, Tetua Adat Masyarakat Baduy sekaligus Kepala Desa Kanekes.
Saat menghadiri sidang tahunan MPR 2021, Jokowi memakai baju jamang sangsang, baju adat suku Baduy. Busana tersebut ternyata tidak mahal, harganya Rp300.000. Itu pun sudah termasuk aksesori ikat kepala dan tas koja yang dipakai presiden. Jarod Saija, orang yang dipercaya menyiapkan baju suku Baduy untuk Jokowi, merinci bahwa baju itu bisa didapat dengan harga hanya Rp200.000, sementara ikat kepala dan tas koja masing-masing harganya Rp50.000. Jarod menceritakan, jauh-jauh hari, utusan presiden datang ke rumahnya memesan baju jamang sangsang. Saija lalu meminta perajin yang merupakan warga asli Baduy untuk membuatkan baju pesanan itu, khusus untuk Jokowi, pada 12 Agustus 2021. Utusan itu datang lagi untuk mengambil pesanannya. Secara lengkap, pakaian adat Baduy itu bernama Jamang Hidiang Kancing Batok yang setiap hari dipakai suku Petapa. Pakaian tersebut, kata Saija, memiliki makna persatuan melalui lomar atau ikat kepala yang dipakai. Saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun pada akhirnya tanggal 13 kemarin kami di gedung penyusunan naskah proklamasi sudah menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo. Nah, memang banyak publik mengkaitkan terutama lawan-lawan politik mungkin ya, mengkaitkan keputusan PAN itu dikaitkan dengan Pak Lurah. Nah, Pak Lurah tadi sudah ditegaskan oleh Pak Jokowi kira-kira menuju kepada dirinya. Kemudian sebutan lurah, saya rasa sahabat saya Mas Burhan juga kalau nyebut Pak Jokowi juga Pak Lurah juga gitu kadang-kadang. Jadi sebetulnya hal-hal ini kalau dikaitkan apakah Pak Presiden cawe-cawe dan kemudian beliau sendiri mengklarifikasi itu di pada hari ini pada pidatonya, saya rasa ini juga upaya beliau untuk menghentikan tanda kutip itu bagian dari klarifikasi beliau sekaligus balancing of power, karena bagaimanapun deklarasi PAN dan Golkar yang selama ini seringkali di publik menyatakan tegak lurus kepada Presiden Jokowi, itu bisa ditafsirkan deklarasi kedua partai kepada Prabowo ini tanda kutip atas minimal seizin Presiden Jokowi, dan itu dipertanyakan kok ini seakan-akan ini harus manut kepada presiden, padahal partai politik itu kan punya kemerdekaan dan independensinya sendiri gitu.